Selamat datang kembali di channel Cahaya Hati bersama saya Sugianto Sulaiman. Kemarin kita bicara mengenai 6 karakter atau 6 sifat dasar orang Indonesia. Pada podcast sebelumnya kita baru menguraikan 4 dari 6. Ini karakter yang disampaikan ini sepenuhnya mengacu kepada pidato kebudayaan yang Mochtar Lubis di tahun 1977 di Tim Jakarta. Walaupun Pak Mochtar kemudian ditahan setelah menyampaikan pidato itu, tetapi apa yang disampaikan beliau dari 6 prinsip dasar itu atau karakter dasar orang Indonesia itu sampai sekarang masih relevan. Nah, ini kalau kita mau bicara mengenai Indonesia emas atau Indonesia yang maju, maka karakter ini mengenai orang Indonesia itu harus kita gali dulu, apa sih orang Indonesia ini. Bahkan Presiden Soekarno waktu beliau menyampaikan pidatonya, beliau dengan sangat tegas menyampaikan bahwa yang pertama harus dilakukan adalah nation character building. Pembangunan karakter bangsa. Jadi karakternya dulu yang harus dibangun. Kalau di lagu Indonesia Raya itu membangun jiwanya, membangun raganya, maka menurut Bung Karno yang penting jiwanya. Nah, dalam podcast sebelumnya kita sudah menyampaikan 4, yaitu 1, orang Indonesia ini hipokrit atau munafik. Kedua, tidak bertanggung jawab. Nah, ini kan sifat yang sangat jelek. Ketiga, yaitu berwatak feodal. Sering meninggikan dirinya sendiri gitu. Nah, adigang adigung. Keempat, percaya tahyul. Makanya film-film cerita misteri apa itu paling laku di Indonesia. Sundel bolong lah, wewe gembel lah, apa pokoknya hal-hal yang kemudian bisa membuat kita itu puas dengan halusinasi kita. Nah, itu percaya tahyul. Keempat, itu berwatak lemah. Keempat itu artistik atau berjiwa seni. Jangan dikira berjiwa seni ini bagus. Berjiwa seni itu seninya sekedar untuk mencari pelepasan aja dari hal-hal yang seperti ini loh. Misalnya manusia Indonesia harusnya menguasai bidang-bidang ilmu yang dulu pernah saya bilang, yaitu sains, teknologi, matematik, dan engineering. Sains, ilmu pengetahuan, teknologi lah, math atau matematika, teknik, itu yang harus dikuasai. STME. Nah, ternyata kan kita menguasai lebih cenderung ke arah seni. Nah, tapi seni kita juga tidak tembus ke tingkat dunia kan? Ya. Oh, kalau begitu kita merujuk pada zaman dahulu. Misalnya Borobudur.
Misalnya lagi seni-seni yang hebat di zaman lalu. Tetapi itu sudah tidak relevan dengan zaman kita. Nah, ini sebenarnya juga masalah. Nah, kita mestinya menguasai bidang tadi STME, Science, Technology, Maths, and Engineering. Tapi ya itu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah berwatak lemah, gampang menyerah, gampang berpuas diri. Ah, sudahlah, segini cukup. Jadi kegigihan itu nggak ada, resilience nggak ada, gampang menyerah. Nah, karena gampang menyerah, maka bangsa lain gampang menguasai kita. No wonder why kita dijajah sampai beratus-ratus tahun. Nah, ini yang harus kita sadari. Berwatak lemah ini nerimo itu loh. Punya sifat nerimo. Ini yang cilaka. Nah, 6 karakter ini seharusnya kita tidak perlu terlalu menyalahkan. Asal kita mau melihat hal-hal yang baik. Nanti pada podcast mendatang, kita coba lihat. Misalnya karakter atau pribadi dasar orang Singapura. Itu negara yang maju. Lalu dari negeri kita apa yang kita bisa banggakan? Gotong royong itu cukup baik. Sifat gotong royong. Lalu sifat ramah. Ya kan? Itu cukup baik. Ramah, gotong royong, helpful, ya kan? Nah, tetapi di perkotaan sifat-sifat ini hilang. Nah, karena itu kita mestinya kembali lagi ke prinsip dasar kita sebagai orang Indonesia, yaitu gotong royong, yaitu murah senyum, yaitu helpful atau gampang membantu. Nah, sifat-sifat ini sekarang hilang. Jadi bagaimana kita bisa menuju Indonesia emas? Kalau ternyata menurut Mokhtar Lubis 6 kepribadian orang Indonesia itu semuanya jelek. Gak mungkin kita bisa mencapai itu. Kecuali kita mau berubah. Kecuali kita mau menggunakan sifat dasar yang baik. Seperti gotong royong, mudah membantu, ramah. Nah, itu kemungkinan kita bisa atau kita pasti bisa menuju ke arah Indonesia emas. Yang pasti ialah seperti lagu Indonesia Raya itu, kita harus membangun jiwa yang kuat untuk mendapat badan yang kuat. Demikian dari saya, Sugianto Sulaiman. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa bunyikan lonceng, subscribe, dan share. Terima kasih.